Pembicaraan Daniel dan Fiona berhenti karena mendengar ponsel Daniel bergetar. Daniel segera membuka pesan itu begitu tahu ada pesan masuk dari Detektif Al. "Tuan, saya sudah mendapatkan bukti tentang mereka. Saya rasa lebih baik kita bertemu secara langsung saja." Daniel merasa lega, akhirnya dia bisa mendapatkan bukti juga tentang pengkhianatan Miska. Dia melakukan ini bukan untuk menghakimi Satria dan Miska yang selingkuh karena dia juga tahu diri saat ini dia mencintai istri Satria. Dia hanya ingin membalas dendam pada Miska yang telah membuat mamanya meninggal. Dia yakin pasti Miska yang membuat dia jatuh dari tangga. Dengan begitu dia juga bisa membuktikan kepada papanya kalau Miska selama ini hanya mengincar harta papanya saja. Daniel tidak akan mungkin langsung bilang semua ini pada Fiona. Pertama, dia juga belum mendapatkan informasi yang jelas dari Detektif Al. Yang kedua, kondisi Fiona yang masih belum sepenuhnya sehat. Fiona akan down jika mengetahui berita buruk itu sekarang ini. Dan biarlah Daniel tahu jelas lebih dulu dari Detektif Al, dia tidak ingin gegabah. "Daniel, ini sudah jam 9 malam. Cepat pulang Gi. Mas Satria sebentar lagi pulang." Lagi-lagi Fiona mengusir Daniel. Dia sangat takut Satria akan marah besar jika melihat istrinya sedang berduaan di dalam kamar bersama pria lain. Walaupun mereka tidak berbuat apapun, Daniel terpaksa harus pergi. Dia harus menemui Detektif Al, dan juga dia tidak ingin Fiona gelisah gara-gara dirinya. Ya sudah, aku pulang dulu. Kamu tidak perlu antar aku ke depan rumah. Cukup diam di sini saja, tidur yang nyenyak dan banyak istirahat. Aku gak mau kamu sakit lagi." Fiona merasa tersentuh dengan ucapan Daniel, tapi dia merasa dia tidak pantas mendapatkan perhatian itu dari Daniel. Daniel beranjak dari duduknya. Daniel menoleh kembali ke arah wanita cantik itu. "Kenapa Fiona?" Fiona tak langsung menjawab. Dia menatap Daniel dengan begitu lekat. Nampaknya dia ragu untuk mengatakannya, tapi dia rasa dia harus mengatakannya walaupun berat. "Aku rasa lebih baik kita tidak perlu bertemu lagi." Daniel tercengang mendengarnya. Dia tidak terima dengan permintaan Fiona itu. Tapi kenapa Fiona? Fiona sekuat tenaga untuk menahan air matanya agar tidak terjatuh. "Karena kita tidak seharusnya begini. Aku takut aku akan semakin kehilangan akal jika terus bertemu kamu. Aku wanita yang sudah bersuami. Aku harap kamu paham dengan posisi aku sekarang. Sekalipun suami kamu berselingkuh, itu baru dugaan, belum tentu juga. Seandainya iya pun itu biar jadi urusan aku dan suami aku. Kamu gak perlu ikut campur." Daniel terdiam sejenak, menggigit bibir bawahnya, lalu menatap Fiona. "Apa kamu tahu Fiona, saat pernikahan kamu, aku diam-diam datang ke sana, ingin melihat kamu untuk terakhir kalinya. Hati aku sakit. Aku menyesal mengapa dulu tidak ada keberanian untuk menyatakan perasaan aku sama kamu." Daniel mengatakannya dengan mata berkaca-kaca. Fiona mendongakkan kepalanya, menatap Daniel. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Daniel hadir ke pernikahannya bersama Satria. Dulu saat Daniel masih remaja, pikirannya belum matang, apalagi saat itu dia tidak mempercayai adanya cinta karena tiap hari kedua orang tuanya bertengkar gara-gara Tuan Anderson berselingkuh. Karena itu Daniel tidak pernah pacaran, dia takut untuk menjalani hubungan dengan seseorang. Apalagi dari awal dia hanya ada ketertarikan pada Fiona, makanya dia tidak pernah melirik wanita lain selain Fiona. "Aku mencoba untuk melupakan perasaan itu dan merelakan kamu. Tapi sekarang aku tidak rela jika melihat kamu seperti ini. Aku tidak rela siapapun menyakiti kamu, termasuk suami kamu." Fiona sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan Daniel. Dia juga sangat mencintai pria itu, tapi dia tidak ingin menjadikan Daniel orang ketiga di antara hubungan dia dan Satria. Dia tidak ingin terjebak dalam cinta yang salah. Apalagi dia sangat sadar diri, dia dan Daniel tidak sepadan. Dia tidak layak dicintai seperti ini oleh Daniel. "Tapi aku tidak pernah memiliki perasaan apapun sama kamu." Fiona terpaksa berbohong, agar Daniel menyerah padanya. Daniel terdiam memandangi Fiona. Benarkah Fiona tidak pernah mencintainya? "Kamu hadir di saat aku sedang kesepian, kamu hanya pelarian. Aku tidak mencintai kamu. Fiona, lupakan aku, lupakan perasaan itu, carilah kebahagiaan kamu. Kamu pantas mendapatkan wanita yang setara dengan kamu." "Gak Fiona, yang aku inginkan cuma kamu. Hanya kamu, gak ada yang lain. Karena aku cinta sama kamu Fiona." Suara Daniel begitu serak, dia menahan diri agar tidak ada air mata yang menetes. Dia tidak sanggup harus menjuahi Fiona. "Jika kamu cinta sama aku, lupakan aku. Lepaskan aku. Jangan temui aku lagi. Karena aku tidak akan pernah bisa membalas perasaan kamu. Jadi tolong jangan ganggu kehidupan aku lagi."
Daniel menatap lekat pada Fiona, dia merendahkan suaranya, apakah selama ini aku mengganggumu, Fiona? Fiona hanya menundukkan kepala, dia mulai terisak. Apa kamu tidak memiliki perasaan sedikit pun sama aku? Fiona tak menjawab pertanyaan dari Daniel, dia masih saja menundukkan kepalanya. Daniel menarik nafas dalam-dalam, maafkan aku Fiona, aku sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu hidup kamu. Aku begini karena aku sangat mencintai kamu. Karena itu izinkan sekali saja kita bertemu lagi di pesta besok, ada yang ingin aku tunjukkan sama kamu. Daniel mengatakannya sambil menghapus air matanya yang tiba-tiba menetes. Setelah berkata begitu, Daniel segera pergi meninggalkan Fiona. Terdengar suara mobil Daniel yang pergi meninggalkan rumah itu, Fiona menutup mulutnya dengan tangannya sambil terisak-isak, rasanya begitu menyesekkan di dada, padahal hatinya sangat mencintai pria itu tapi dia tidak bisa mengatakannya, dia sadar statusnya apa saat ini. Dia tidak ingin mereka terlibat lebih dalam lagi dengan cinta yang tak semestinya. Dan dia tidak ingin merusak masa depan Daniel. Daniel berasal dari keluarga terpandang, dia yakin Daniel akan mendapatkan masalah besar dengan keluarganya jika mengetahui Daniel mencintai dirinya. Perasaan ini biarlah seperti dulu, Daniel hanyalah sebuah khayalan untuknya, yang tak akan pernah dia raih dan tidak pernah dia impikan akan hidup bersama pria itu. Walaupun semua itu sangat menyakitkan untuknya. Fiona masih saja terisak, menangisi kisah cintanya mengapa harus serumit ini. Mengapa dia bisa dekat dengan Daniel bahkan mengetahui pria itu mencintainya setelah dia menikah dengan Satria? Mengapa cinta ini datang di waktu yang sangat tidak tepat? Jika waktu bisa diputar kembali lebih baik dia tidak pernah bertemu dengan Daniel lagi, lebih baik dia tidak akan pernah tahu perasaan pria itu. Baginya sangat menyakitkan jika harus saling mencintai tapi tidak bisa bersama karena terhalang sebuah status. Mulai sekarang dia harus bisa melupakan semua yang ada di diri Daniel yang selalu tersenyum manis padanya, sebuah senyuman yang membuat hatinya begitu teduh melihatnya. Dia juga harus melupakan bagaimana cara Daniel menatapnya, sebuah tatapan yang begitu dalam membuat hatinya selalu bergetar ketika pria itu menatapnya. Dia juga harus melupakan bagaimana cara Daniel memanggilnya namanya, Fiona. Fiona. Selalu terngiang di telinganya betapa lembutnya pria itu memanggil namanya, membuatnya begitu tenang, karena baru kali ini ada yang memanggilnya begitu lembut selain ibunya. Dia juga harus melupakan semua pengakuan cinta Daniel padanya, anggap saja itu sebuah mimpi, seorang Daniel Gilbert, pria yang begitu populer tidak mungkin mencintai dirinya. Bagaikan langit dan bumi. Dan dia juga harus melupakan apa saja yang dia lakukan bersama Daniel, ciuman itu, kisah cinta satu malam itu, dia harus melupakan segalanya. Daniel, pria itu hanyalah sebuah kenangan indah. Bahkan jika dia dan Satria bercerai pun rasanya akan sulit jika mereka bersama, dia yang tidak sepadan dengan pria itu. Daniel akan mendapatkan masalah besar gara-gara dirinya jika dia terus mengikuti kata hatinya. Daniel tak bisa terus berlarut di dalam kesedihannya, apalagi saat ini dia sedang bersama asisten Z dan detektif Al, di apartemennya. Walaupun di sepanjang perjalanan pulang dia tak bisa menahan rasa sedihnya, dia tidak akan sanggup untuk tidak pernah bertemu Fiona lagi. Fiona lah alasan dia masih tetap berada di negara ini. Detektif Al memperlihatkan beberapa foto saat Satria dan Miska masuk ke dalam hotel di waktu yang berbeda tapi masuk ke kamar hotel yang sama, mungkin hanya terpaut waktu 1 jam saja. Bukan hanya foto tapi videonya juga. Kerja yang sangat baik Detektif Al, saya rasa semua ini sudah cukup menjadi bukti. Daniel memuji hasil pekerjaan detektif yang dia sewa. Iya, terima kasih Tuan Daniel. Sesuai perintah Anda, saya juga mencoba mencari tahu kasus kecelakaan Nyonya Amanda. Daniel tercekat mendengarnya, dia harap dia bisa menemukan bukti mengenai kematian mamanya, saat itu CCTV di mansion mendadak rusak. Dia mencurigai Miska karena dulu Miska memang sering datang ke mansionnya tanpa merasa berdosa. Saya mencoba mengecek CCTV lama di salah satu toko yang lumayan dekat dengan mansion Tuan Anderson. Daniel melihat dengan seksama, dia melihat mobil Miska yang masih jadul masuk ke dalam rumah di jam saat dia masih sekolah dan papanya masih di kantor, itu artinya bukan Miska saja, tapi pembantu dan security yang menjaga pun pasti ikut terlibat dan mungkin membantu melenyapkan alibi karena Miska membayar mereka, sampai mereka satu persatu mengundurkan diri dalam waktu yang berbeda. Uang dari mana? Ya tentu saja Pak Anderson sangat memanjakan Miska dengan banyak uang. Padahal waktu itu Miska bilang dia sama sekali tidak berkunjung ke mansion di waktu kejadian Bu Amanda meninggal. Kena kau Miska. Daniel mengepalkan tangannya, menahan amarah yang terpendam,
padahal dari dulu dia mencurigai Miska yang membuat mamanya meninggal, tapi Pak Anderson malah menamparnya, tidak terima anaknya memfitnah wanita yang dicintainya tanpa alasan. Setelah detektif Al dan asisten Z pergi, Daniel duduk di pinggir kasur, dia membuka laci di nakas sana, membawa sebuah ballpoint lama yang pernah dia pinjam dari Fiona dan tidak pernah dia kembalikan, hanya itu yang dia punya kenang-kenangan dari Fiona. Apakah akan ada keajaiban agar kita bisa bersama Fiona? Lirihnya. Aku tidak sanggup jika harus menjauhi kamu. Dan kamu berhak mengetahui bagaimana kelakuan suami kamu bersama ibu tiriku. Walaupun aku tidak tahu apa itu bisa membuat kamu ada sedikit saja untuk menahan aku agar tidak pergi. Awalnya Daniel ingin segera pulang ke Belanda, tapi sekarang rasanya begitu berat untuk meninggalkan negara ini, karena di sini ada Fiona, wanita yang dia cintai dari dulu. Setelah pulang dari hotel, Satria langsung pulang ke rumahnya. Dia masih emosi kepada Miska yang menamparnya dengan begitu keras, sampai bibirnya sedikit terluka dan wajahnya memerah. Saat pulang ke rumah, dia menjadi lebih emosi karena Fiona sama sekali tidak menyambutnya pulang, wanita itu masih saja mendiamkannya. Satria membuka pintu dengan begitu keras. Fiona. Dia memanggil nama Fiona dengan nada tinggi, dengan nafasnya yang begitu berat dengan segala amarahnya. Fiona. Satria semakin meninggikan suaranya, bagaimana bisa Fiona terus mendiamkannya seperti ini? Padahal dia sudah memutuskan untuk memilih tetap setia pada Fiona, mencampakkan Miska yang padahal masa depannya akan terjamin. Fiona masih berada di dalam kamar, dia tidak ingin Satria melihat dirinya yang habis menangis karena dia sudah membuat hati Daniel terluka walaupun itu untuk kebaikan mereka berdua. Begitu mendengar Satria berteriak memanggil namanya, apalagi yang kedua kalinya, Fiona memutuskan untuk menghampiri Satria, walaupun dia tetap bersikap dingin pada suaminya itu. Satria melihat Fiona yang baru keluar kamar, menyorotinya dengan tatapan yang tajam, sampai kapan kamu akan seperti ini? Akhirnya Satria yang kalah, dia yang tidak kuat jika berdiaman diri terus bersama Fiona. Fiona tak langsung menjawab, dia menatap dingin pada Satria, sampai Mas Satria berkata jujur padaku. Jujur apalagi sih aku sudah berkata jujur semuanya sama kamu. Tapi semua itu gak logis Mas, 2 tahun Mas Satria baik-baik saja tidak pernah menyentuh aku sama sekali, itu gak masuk akal, kecuali jika Mas Satria memiliki selingkuhan. Satria dibuat menganga dengan ucapan Fiona, bisa-bisanya Fiona menganggap dirinya selingkuh. Selingkuh. Tega sekali kamu menuduh aku seperti itu. Selama ini aku bekerja keras buat kamu. Buat aku. Apanya Mas? Aku hampir memenuhi kebutuhan aku dengan hasil kerja aku sendiri, bahkan aku harus membiayai juga cicilan rumah ini. Keuangan kita seperti masing-masing, Mas bilangnya nabung tapi gak ada buktinya. Satria menghela nafas dalam-dalam, dia baru sadar uang itu dia gunakan untuk biaya kuliah adiknya, biaya cicilan mobil dan rumah, juga mentraktir teman-temannya. Fiona menundukkan kepala sebentar lalu menatap Satria dengan mata berkaca-kaca, apakah kita harus berpisah saja Mas? Satria terbelalak mendengarnya, dia sama sekali tidak percaya Fiona akan mengatakan itu padanya, mengajaknya berpisah. Aku sudah bilang, aku tidak berselingkuh Fiona. Selingkuh atau tidak Fiona tak ingin tahu lagi, karena dia juga merasa dirinya telah berselingkuh dengan Daniel. Aku sudah terlanjur jenuh. Aku jenuh dengan pernikahan kita. Aku jenuh dengan semua perlakuan Mas Satria ke aku. Aku rasa lebih baik kita tidak meneruskan lagi pernikahan kita. Satria tidak terima, dia tidak ingin melepaskan Fiona, gak Fiona, aku gak akan pernah menceraikan kamu. Pernikahan kita sudah gak sehat, Mas. Aku yakin kita bisa kembali seperti dulu lagi. Jangan pernah berniat untuk meninggalkan aku. Fiona terdiam. Kenyataannya hati Fiona tidak akan mudah untuk kembali seperti dulu, nama Satria sudah tidak ada lagi di hatinya, hanya ada satu nama yang terus bersemayam di dalam sana, yaitu Daniel. Pria itu. Fiona memilih untuk meninggalkan Satria, namun tiba-tiba Satria berlari, dia memeluk Fiona dari belakang. Jangan pernah bilang pisah lagi Fiona. Aku tidak ingin kamu pergi dari hidup aku. Saat Satria memeluk Fiona, sama sekali hatinya tidak bergetar, Daniel telah berhasil menggantikan posisi Satria dia dalam hatinya. Fiona ingin melepaskan tangan Satria yang memeluk dirinya. Mas. Tapi Satria semakin mempererat pelukannya, tidak perlu menunggu 1 bulan lagi Fiona, bahkan malam ini pun aku ingin menghabiskan semalaman dengan kamu. Fiona ingin melepaskan tangan Satria yang memeluk dirinya. Mas.
Tapi Satria semakin mempererat pelukannya, tidak perlu menunggu 1 bulan lagi Fiona, bahkan malam ini pun aku ingin menghabiskan semalaman dengan kamu. Fiona tertegun mendengarnya, mengapa tiba-tiba Satria meminta jatah padanya. Dan dia baru menyadari ternyata Satria waktu itu menjanjikan akan menyentuhnya setelah genap 2 tahun. Mengapa harus menunggu genap 2 tahun dulu waktu itu? Satria membalikkan badan Fiona, membuat mereka saling berhadapan, lalu mencondongkan kepalanya untuk mencium bibir Fiona, namun Fiona menahan bibir Satria dengan tangannya. Aku masih kurang enak badan mas. Fiona mengatakannya dengan nada datar. Fiona sedikit mundur menjauhkan jaraknya dengan Satria agar tidak terlalu dekat, entahlah dia sama sekali tidak merasa berdosa, biarlah orang mau mengutuknya seperti apa, seorang istri telah menolak berhubungan badan dengan suaminya sendiri, bagaimana bisa melakukannya jika tidak ada rasa yang tersisa pada pria itu, yang paling utama hatinya masih sakit karena Satria telah membohonginya mengenai keadaannya selama ini. Untuk apa pura-pura ada kelainan pada hormonnya? Dia mulai merasa yakin jika Satria berselingkuh di belakangnya. Tapi dia tidak bisa menuduhnya tanpa ada bukti yang jelas. Satria baru ingat Fiona belum kuat masuk kerja karena kondisi badannya yang masih sakit. Apa masih sakit? Sudah mendingan. Fiona masih bersikap dingin pada Satria. Aku mau istirahat dulu mas. Tanpa menunggu persetujuan Satria, Fiona segera masuk ke dalam kamar. Padahal malam ini Satria ingin tidur satu kamar dengan Fiona, tapi dia harus membiarkan Fiona menenangkan diri dulu. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah melepaskan Fiona. Satria terpaksa masuk ke kamar yang satu lagi. Masalah pesta, tentu saja Satria tidak akan pernah membawa Fiona datang ke sana karena dia takut Miska berbuat sesuatu kepada istrinya, dia tahu sekali wanita seperti apa Miska. Fiona merebahkan badannya di atas kasur, dia memandangi kursi yang tadi diduduki Daniel, begitu teringat jelas saat dia melihat Daniel duduk di kursi itu. Rasanya begitu terasa sulit melupakan pria itu. Bahkan dia tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan pria itu, rasanya dia sangat membenci dirinya sendiri. Dia yang menyuruh Daniel untuk melupakan dirinya, nyatanya dia sendiri yang tidak bisa melupakannya. Pagi harinya, Fiona rasa lebih baik dia bekerja hari ini, badannya sudah mulai enakan. Selama sarapan pagi, tak ada pembicaraan apapun di antara Fiona dan Satria. Satria sesekali menatap Fiona, haruskah selalu dia yang memulai? Dia tidak terbiasa seperti itu. Biasanya Fiona selalu mengalah, tapi sekarang sungguh tidak diduga Fiona malah meminta mereka berpisah. Satria rasa lebih baik dia biarkan dulu tenang. Nanti juga Fiona akan bersikap biasa lagi. Fiona memilih naik bus untuk berangkat ke laundryku, karena masih pagi bus pun terasa begitu sepi, bahkan Fiona duduk seorang diri, dia jadi teringat saat dia duduk berdua bersama Daniel di dalam bus. Fiona menghela nafas, mengapa sulit sekali melupakan pria itu. Semakin dia berusaha keras untuk melupakannya, semakin besar pula ingatan dia padanya. Sangat merindukannya. Sekitar jam 8 pagi Fiona sudah sampai di laundryku, dia disambut hangat oleh para karyawan di sana dan Sandra juga. Akhirnya kamu sembuh Vi. Sandra memang sudah beberapa kali menjenguk Fiona. Iya nih untuk kalau di rumah sendirian. Baguslah aku hari ini bawa banyak makanan karena tahu kamu akan kerja. Ish. Aku sudah sarapan. Ayolah sedikit aja. Nyatanya Fiona malah makan begitu lahap, sama sekali tidak terlihat sudah sarapan. Ish. Katanya sudah sarapan. Walaupun sakit, tapi jujur aja aku sering lapar akhir-akhir ini. Baguslah, biar kamu gendut, pasti lucu. Ish. Janganlah. Sampai sore tiba, Fiona sudah mempersiapkan buku laporan keuangan laundryku tentang hari ini, dia baru sadar itu artinya dia akan bertemu Daniel lagi. Dia harus mempersiapkan jantungnya agar tidak meledak jika bertemu lagi pria itu. Oh iya Vi, aku lupa. Daniel bilang laporan keuangannya per bulan saja. Fiona langsung menoleh ke arah Sandra. Rupanya Daniel sudah memenuhi janjinya untuk tidak lagi bertemu dengannya. Rasanya begitu menyakitkan tapi memang itu kan yang dia mau. Bahkan mungkin Daniel akan lebih gampang melupakannya, tidak seperti dia. Kamu akan hadir ke pesta nanti malam Vi. Untuk apa? Mas Satria sama sekali tidak mengajak aku. Alexa dan Pinkan datang ke laundry, mereka membawa cucian ke sana. Fiona dan Sandra terpaksa menyambut mereka dengan ramah. Aku harus tampil cantik nih, nanti malam aku akan bertemu ayang aku. Alexa mengatakannya sambil melirik Fiona yang nampak tertegun mendengar pembicaraan dia dan temannya. Wah kalian memang serasi sekali.
Seru Pinkan. Fiona berusaha bersikap biasa saja, dia tidak boleh cemburu. Walaupun dia tahu dari Daniel kalau Daniel tidak pernah mencintai Alexa, dia tidak tahu ke depannya bagaimana, mungkin saja Daniel akan mulai mencintai wanita itu. Bukankah dia dulu selalu beranggapan Alexa itu sangat serasi jika bersanding dengan Daniel? Pinkan menatap Fiona, "Vi, sebenarnya kadang aku itu malu bertemu kamu." "Memangnya kenapa?" "Karena dulu sering bully Fiona." Malah Sandra yang bertanya dengan agak ketus. Dia siap pasang badan jika mereka mengganggu Fiona. Nah itu dia, rasanya malu sekali setiap bertemu Fiona. "Oh iya, kamu tahu kenapa kami berhenti bully kamu dulu? Itu karena Daniel yang marah sama kami dan menyuruh kami tidak." Ah. Alexa langsung mencubit lengan Pinkan, dia tidak ingin Fiona tahu tentang hal itu. "Oh jadi maksudnya dulu kalian berhenti membuli Fiona gara-gara Daniel yang marah pada kalian?" Sandra mencoba mencerna perkataan Pinkan. Pinkan tak menjawab, dia malah sibuk mengusap-usap lengannya yang kesakitan. "Ya begitulah Daniel, dia terlalu baik sama semua orang. Tapi cintanya hanya untuk satu orang, dan orang itu adalah aku." Alexa lagi-lagi melirik Fiona setiap berbicara. Seakan dia ingin Fiona tahu bahwa Daniel sangat mencintainya. Sayangnya Fiona sudah tahu apa yang diucapkan Alexa itu sebuah kebohongan. Fiona malah terus memikirkan ucapan Pinkan tadi bahwa ternyata dulu Daniel begitu perhatian padanya walaupun dengan cara yang berbeda. Betapa besarnya cinta Daniel untuknya. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan, tepatnya hanya ingin melihat Fiona, ingin memastikan wanita itu baik-baik saja, walaupun harus memandanginya dari jarak yang lumayan jauh. Ya, pria itu adalah Daniel, dia sedang berada di dalam mobil, memandangi Fiona dengan tatapan sendu, merindukan wanita itu. "Aku lega kamu sudah sembuh Fiona."